dengan membentuk Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Adaptif banget ya ternyata Caimin. Setuju. Dan punya lebih dari 26.000 postingan. Santai tapi ngena dan strategis banget. Ada juga tudingan-tudingan soal manipulasi opini publik melalui buzzer, guys. Seringkali dianggap tuh kontroversial. Halo semuanya, datang lagi di podcast GoLab. Kali ini aku Tata bersama partner aku JJ. Kita akan membahas perjalanan politik dan strategi digital seorang tokoh politik yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, Muhaimin Iskandar atau yang sering kita kenal sebagai Caimin. Oke JJ, gimana nih kabarnya? Baik, kabar aku. Gimana Tata kabarnya? Baik banget. Semoga teman-teman yang nonton podcast ini juga baik ya kabarnya. Nah, Caimin ini menarik banget nih, terutama soal bagaimana dia memanfaatkan media sosial khususnya Twitter untuk membangun citra politik. Ini bakal jadi diskusi yang lumayan seru sih guys. Oke, kita mulai dulu dari latar belakangnya ya. Jadi Caimin ini lahir di Jombang tahun 1966 dan dia juga berasal dari keluarga yang sangat kental dengan budaya pesantrennya. Pendidikan formal dari Caimin ini, dia tuh dulunya berasal dari MAN 1 Yogyakarta, lalu dia melanjutkan pendidikan ke FISIP UGM hingga mendapatkan gelar Magister Komunikasi di Universitas Indonesia. Bahkan dia juga menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Airlangga di Surabaya. Nah, benar banget. Tapi yang menarik adalah bagaimana dia tuh dari awal aktif di organisasi kemahasiswaan, seperti contohnya PMII. Terus dia tuh merambah ke dunia politik nasional dengan membentuk Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di situ dia langsung nih jadi tokoh penting. Gimana sih menurut kamu kunci keberhasilan karir politiknya? Caimin ini emang hebat banget ya, dan aku rasa salah satu faktor keberhasilan politiknya ini karena kemampuan membaca situasi politiknya yang sangat hebat, dan fleksibilitas dia tuh mendukung dia dalam berkoalisi. Contohnya saat 2009 dia nih jadi satu koalisi dengan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu pada 2014 dia berkoalisi dengan Jokowi, dan sekarang dia menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan di pemilu 2024 ini. Adaptif banget ya ternyata Caimin. Setuju. Selain itu, dia juga memanfaatkan media sosial dengan sangat strategis. Kita lihat dari data akun Twitternya yang namanya tuh @cakiminnow, udah aktif sejak 2012 guys, dan punya lebih dari 26.000 postingan. Isinya nggak cuma aktivitas politik, tapi juga ada isu sosial, ekonomi, agama, hingga pendidikan. Iya, betul. Ngomongin Twitter, ada yang menarik nih. Dari analisis digital etnografi, gaya komunikasi dari Caimin ini cenderung santai, tapi ngena dan strategis banget. Dia bisa bikin konten yang relate dengan anak-anak muda, tapi sambil membawakan isu-isu besar seperti toleransi, ekonomi UMKM, dan pendidikan. Namun, terdapat kata-kata teratas yang ada di Twitter Caimin yang ditemukan dari akun Twitternya, yaitu @caiminnow. Kata-kata teratas yang sering muncul misalnya Caimin, Gus Imin, Caiminnow, yang Pak, PKB, Tom Lembong, Anies, Prabowo, Menteri Menko. Kata Caimin, Gus merupakan kata yang sering muncul karena beliau bergabung dengan susunan Kabinet Merah Putih dari Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Tapi ini juga nggak lepas loh dari kritik. Caimin sukses mempengaruhi opini publik melalui platform Twitter dengan dibantu oleh para buzzernya. Namun, para netizen mengatakan taktiknya seringkali melibatkan penyebaran informasi yang salah dan memanipulasi masyarakat. Maka dengan itu, melalui postingan-postingannya, Caimin ingin selalu berkomunikasi dengan para netizen dengan baik, untuk mencari simpatik pada kalangan masyarakat.
Dengan ini, kita bisa melihat kekuatan komunikasi digital sangat berpengaruh besar pada politik di Indonesia. Karena dari hasil data analisis, ternyata cukup banyak sentimen negatif terhadap Cak Imin nih. Misalnya karena keputusannya di dunia politik seringkali dianggap tuh kontroversial. Ada juga tudingan-tudingan soal manipulasi opini publik melalui buzzer, guys. Berikut adalah sentimen analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui akun Twitter Muhaimin Iskandar sendiri, yaitu @cakiminnow, yang menunjukkan sentimen masyarakat terhadap Caimin yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu positif dan negatif. Dan di sentimen negatifnya ini kata-kata konotasi negatif terkait Caimin seperti grief, bad, hard, dark, breaking, dan lain-lain itu merupakan hasil pengelompokan dari berbagai ungkapan netizen. Contohnya, makna grief mencerminkan kesedihan mendalam. Banyak netizen yang kecewa pengangkatan Caimin sebagai Menteri Koordinasi Pemberdayaan. Dan kata-kata seperti fuck untuk mengekspresikan kemarahan sering muncul dalam bentuk kalimat yang tidak langsung. Selain itu, terdapat juga sentimen positifnya. Kata-kata dengan konotasi positif terkait Caimin juga banyak dilontarkan oleh netizen seperti love, happy, want, sweet, peace, dan lain-lain. Contoh makna love menunjukkan apresiasi atau afeksi terhadap Caimin, dan kata want mengacu pada harapan masa kemenangan atau era keemasan Caimin yang cocok dijadikan untuk pembagian dua kolom pada slide agar mudah dipahami. Iya nih, semacam dua sisi mata uang ya guys. Di satu sisi media sosial itu alat yang ampuh untuk memperluas jangkauan, tapi di satu sisi lain juga rentan banget nih dimanfaatin untuk penyebaran informasi yang bias banget. Iya. Menurut kamu nih, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari perjalanan Caimin ini? Yang paling jelas sih pentingnya adaptasi ya, dan inovasi dalam politik tentunya. Selain itu, transparansi dan integritas di media sosial juga harus dijaga, karena itu bisa jadi penentu kepercayaan publik. Oke, setuju sih. Caimin sendiri ini sukses untuk mempengaruhi opini publik melalui platform Twitternya yang dibantu oleh para buzzer. Namun, para netizen ini mengatakan taktiknya seringkali melibatkan kepentingan-kepentingan dari Caimin sendiri yang ingin selalu berkomunikasi dengan netizen dengan baik untuk mencari simpati tentunya, terutama dalam kalangan anak muda nih. Dengan ini kita bisa lihat kekuatan komunikasi digital ini sangat berpengaruh besar pada politik di Indonesia. Bener banget nih. Sebelum aku tutup, aku mau ngasih tahu nih hasil analisis digital berbasis big data terhadap Muhaimin Iskandar atau Caimin. Di Twitter tuh menunjukkan sentimental yang cenderung netral, meski grafiknya berfluktuasi. Nama Caimin mencuat terkait isu pengangkatannya sebagai Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029. Akun @cakiminnow menunjukkan sentimen yang imbang antara kritik dan dukungan dengan branding Caimin sebagai pemimpin berorientasi nilai dan budaya. Metodologi etnografi digital memiliki kelemahan seperti perbedaan antara perilaku digital dan nyata. Namun, hasil analisis ini tetap valid secara ilmiah dan memberikan gambaran interaksi publik di media sosial. Nah, segitu dulu diskusi kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan. Jangan lupa untuk share pendapat kalian tentang Caimin di media sosial kita. Bye! Dia belum siap. Golek. Kali ini aku Tata bersama partner aku ya. Nah, digital berbasis di big data. Aduh, ulang deh. Pemimpin birokrasi. Aduh, kecil banget tulisannya, nggak kebaca sih.